Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من العلماء العاملين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita meneruskan kajian Al-Qur'an surat At-Taubah ya. At-Taubah Pak, ayat berapa punten? Ayat dongeng ke-27. Ya, baik Bapak-bapak, kita telah membaca dan mencoba mempelajarinya kemarin sampai ayat 27 surat At-Taubah. Yang ada kaitan waktu itu dengan pengalaman peperangan perang Rasulullah dengan dalam beberapa kegiatan. Di antaranya disebut yaitu perang Badar, Uhud, Hunain. Nah, itu ada di ayat-ayat yang kemarin. Bagaimana Rasul berjuang lalu menghadapi tantangan yang berat, tapi itulah ujian dari Allah yang pada akhirnya dengan pertolongan Allah peperangan Rasulullah satu persatu ditolong oleh Allah, yang akhirnya semua manusia, semua dunia menyaksikan pada akhirnya Rasulullah adalah menang, berhasil, dan hasil dari perjuangannya Rasulullah sendiri menyaksikan ketika Haji Wada. Itu adalah hasil perjuangan Rasul 23 tahun mengemban tugas dakwah, mengajari, membimbing, dan harus perang dan sebagainya. Hasilnya beliau saksikan pada saat Haji Wada, yaitu tahun ke-10 Hijriah. Setelah itu 3 bulan lah setelah itu Rasulullah wafat. Jadi betul-betul Allah berikan kesuksesan kepada Rasulullah SAW dalam perjuangannya membimbing umat. Silakan, kita akan baca pada malam ini ayat ke-28. Ayat 28 surat At-Taubah. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Ada apa Ustaz? Ya, kita baca mungkin 1, 2, 3, 4 itu ya. 4, 5, 6. 6 ayat sih sebetulnya kalau. Ayat 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ولا يقربوا المسجد الحرام بعد وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو
سبحانه عما يشركون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا, wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuna, innama bahwasanya al musyrikuna orang-orang musyrik, najasun najis. Jadi orang musyrik itu najis. Fala yaqrabu, maka janganlah mereka mendekati al masjidal haram, ke masjidil haram. Ba'da, setelah amihim, tahun mereka hadza ini. Setelah tahun mereka ini, jangan mendekat ke Masjidil Haram. Ayat ini sebab itu ada koma ya, ada waqaf ya. Ini ayat turun tahun ke-9 dari hijrah. Tahun ke-8 Nabi Muhammad menaklukkan Mekah. Jadi hanya 8 tahun beliau seolah-olah hijrah ke Madinah dalam keadaan tidak mampu untuk menguasai Mekah. Tapi tahun ke-8 Allah beri kemampuan, terjadi futuh Mekah. Beliau membawa pasukan 10.000 datang ke Mekah karena orang Mekah mengingkari janji Hudaibiyah. Ada perjanjian tidak serang menyerang sejak tahun ke-6 di Hudaibiyah antara Rasulullah di Madinah dan penguasa Mekah kafir Quraisy, ditandatangani di Hudaibiyah sejak tahun ke-6. Tapi tahun ke-7 masuk ke tahun ke-8 mereka mulai melanggar perjanjian. Maka Nabi Muhammad membatalkan perjanjian. Perjanjian damai dibatalkan berarti sah kalau terjadi serang menyerang lagi. Karena perjanjian sudah dibatalkan akibat pelanggaran kafir Quraisy. Maka tahun ke-8 itu Rasul menyiapkan pasukan 10.000 menuju ke Mekah bulan Ramadan. Alhamdulillah Mekah menyerah. Maka tahun ke-8 Mekah dibersihkan oleh Rasulullah dari semua berhala yang ada di Masjidil Haram dan sekitarnya, bersih semua. Sebagian besar menyerah dan masuk Islam. Tapi sebagian lagi ada yang belum masuk Islam, menyerah tapi belum masuk Islam. Sebagian kecil tapi. Tahun ke-8. Tahun ke-9 dari Madinah berangkat haji. Rombongan besar tapi Rasul tidak ikut. Dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saya kurang lupa berapa jumlah jemaah itu yang berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji tahun ke-9. Setelah rombongan sampai di Mekah, turun ayat ini di Madinah kepada Kangjeng Nabi dari Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, innamal musyrikuna najasun. Sungguh orang musyrik itu najis. Kemudian para ulama ada yang memaknai najis lahir batinnya. Ada yang memaknai najis batinnya saja, lahirnya tidak. Yang mengatakan najis lahir batin, ini buktinya orang musyrik disuruh keluar semua dari Mekah.
innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidil haram ba'da amihim hadza. Amihim hadza tahun itu tahun turunnya ayat ini, yaitu tahun 9 Hijriah. Setelah tahun 9 Hijriah, maka semua orang yang musyrik keluar dari Masjidil Haram, keluar dari Mekah. Ini perintah Allah dalam Al-Quran ketika turun. Tapi surat ini, ayat ini turunnya di Madinah. Maka untuk realisasinya Rasulullah mengutus Sayyidina Ali dari Madinah. Ali telah turun firman Allah bahwa Mekah itu harus bersih dari orang-orang musyrik. Orang-orang yang masih musyrik suruh keluar semua. Itu khusus untuk orang yang muslim saja. Maka Sayyidina Ali berangkat segera dengan cepat ke Mekah. Sampai di Mekah melapor kepada Amirul Hajj Abu Bakar As-Siddiq, saya diperintahkan Rasulullah untuk menyampaikan ayat yang telah turun saat ini. Perintahnya Mekah harus bersih dari orang musyrik. Berhalanya sudah dibersihin tahun ke-8 tahun yang lalu. Mulai tahun ini bukan cuma berhalanya, orangnya juga tidak boleh berada di tanah suci bagi orang yang masih musyrik. Turun ayat ini ya. Nah, maka dilaksanakanlah saat itu, diumumkanlah bahwa siapa yang belum beriman, belum Islam, segera meninggalkan kota Mekah. Karena orang Mekah, kota suci Mekah hanya untuk orang Islam. Nah, itu sejak tahun 9 Hijriah sampai sekarang berlaku. Bahwa kota suci itu tidak boleh didatangi atau ditempati oleh non-Islam. Non-Islam masuk kategori musyrik lah pada umumnya ya, demikian. Nah ini jadi yang mengartikan lahir batin ini bukti suruh keluar. Tapi ada yang memaknai najis akidahnya. Nah, maka terjadi sedikit perbedaan nih. Dalam mazhab Imam Hanafi, non-Islam boleh masuk ke Masjidil Haram dalam posisi tamu dan tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi berarti fisiknya dianggap suci, akidahnya yang najis. Ini mazhab Hanafi kalau tidak salah. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan najis dalam hal ini adalah lahir batin khusus untuk tanah suci. Nanti sehari-hari di sini Bapak Ibu ketemu dengan orang musyrik nih. Dalam pandangan Islam, mohon maaf, Nasrani kan musyrik karena Tuhannya tidak Maha Esa. Berarti musyrik itu. Apakah badannya juga musyrik? Apakah keringatnya juga musyrik? Keringatnya juga najis. Nah, jadi kalau Bapak nanti naik angkot, udah nggak ada angkot sekarang mah ya. Naik angkot, angkot berdempetan mau ke Pasar Anyar. Ternyata di samping kita si Inci ini mau ke Pekong, mau ke Tepekong misalnya. Nempel sama kita ini si Inci si Engkoh. Ternyata dia karena angkot mah gak ada yang pakai AC ya, panas, keringatnya nempel di sini. Sementara kita mau Jumatan ini keringatnya nempel ini di jubahnya Pak Ustadz Amin Sardi ini. Kira-kira itu perlu dicuci nggak keringatnya ya? Ayo. Nah ternyata mayoritas ulama berpendapat ternyata fisiknya tidak najis. Yang najis akidahnya. Cuman khusus untuk tanah suci Mekah, lahir batinnya jangan mempengaruhi Mekah. Maka dalam mazhab Syafi'i sama sekali tidak boleh masuk. Imam Syafi'i, Imam Ahmad di Hambal, Imam Malik mengatakan tidak boleh non-Islam masuk ke tanah suci. Maka sampai sekarang di perbatasan tanah haram ada tanda lalu lintas yang menunjuk ke pinggir, non muslim lewat sini gitu. Berarti tidak boleh masuk. Itu selalu dibatas di Sumaisi kalau dari Jeddah ya. Kemudian kalau dari arah sini itu dari Taif itu di luar kota, di dekat Arafah itu sudah ada batas. Kemudian dari Madinah juga sebenarnya sudah tanah suci juga ada tanda non Islam ke sana. Tidak bisa masuk sampai sekarang berlaku. Jadi dalam mazhab hampir semua mazhab kalau untuk tanah suci semuanya yang non Islam tidak boleh lahir batinnya.
Tapi di luar tanah suci, kenajisan orang musyrik itu akidahnya, bukan badannya. Jadi yang tadi bersentuhan kulit kita dengan non-Islam, yang kebetulan penyembah tapekong misalnya, maka tidak menularkan najis apa-apa kepada kita. Nah, Pak Ustadz Amin Sardi mau ngisi khutbah di Cibodas, naik angkot, sentuhan dengan si engkohnya keringatan, nah, keringatnya nempel di baju, waduh, apa perlu dicuci? Tidak usah. Jadi fisiknya tidak najis, ya. Dan itu diperkuat dalam kitab fikih, bahwa seluruh bangkai itu najis kecuali bangkai dua macam. Satu bangkai ikan, dua bangkai uong. Nah, tidak najis itu dalam fikih, ya. Jadi fisik tidak najis, yang najis akidahnya. Ini di luar kota suci, tapi kota suci tetap berlaku perintah orang non-Islam tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Nah, makna Masjidil Haram ini diyakini oleh para ulama sebagai seluruh tanah suci Mekah. Kenapa? Karena Masjidil Haram itu kalau betul-betul Masjidil Haramnya cuma Ka'bah. Lalu Ka'bah diperluas jadi Masjidil Haram. Masjidil Haram pun dari waktu ke waktu diperluas. Bisa nanti seluruh tanah haram jadi masjid, bisa saja. Mungkin 200 tahun ke depan seluruh kota Mekah jadi masjid semua. Sekarang aja udah makin luas. Oleh karena itu yang dimaksud Masjidil Haram seluruh kota Mekah, itu yang dimaksud ayat wala yaqrabul Masjidil Haram, jangan masuk, jangan mendekat Masjidil Haram. Jadi seluruh kota Mekah tidak boleh ada orang yang musyrik. Ini ayatnya. Ini berlaku dari tahun ke-9 Hijriah sejak turun ayat ini, ya. Tadi saya ulangi, para ulama ada sedikit berbedaan ijtihad, ada mengatakan mutlak tidak boleh, ada mengatakan boleh tapi sebagai tamu, bukan sebagai pemukim, ya, kemudian harus keluar dan seterusnya. Memang itu saya kadang-kadang suka renungan kita panjang sebetulnya, ya. Betul, tanah suci itu orangnya tidak ada non muslim masuk kecuali orang yang menyelundup, ya. Yang menyelundup itu dari zaman dulu pernah terjadi. Senuk khorgron itu katanya, tapi itu kan perdebatan orang. Jangan-jangan benar-benar masuk Islam dia itu. Waktu masuk ke sana jadi Abdul Ghafar apa namanya? Dia masuk ke kota Mekah itu, ada orang mengatakan itu adalah orang Nasrani, orang non-Islam. Tapi pura-pura jadi orang Islam, lalu jadi mantunya penghulu, nikah, mengatakan sudah Islam, pergi ke Mekah juga, dan macam-macam. Nah, itu dianggap orang Muslim. Tapi sebagian orang mengatakan dia itu antek-antek, dia pura-pura masuk Islamnya hanya untuk menyelidiki keislaman. Maka konon di negeri Belanda juga diperdebatkan antara apakah betul dia masuk Islam atau hanya taktik aja dia keislamannya. Kita serahkan kepada Allah SWT tentang itu, ya. Tapi bahwa tidak boleh non-Islam masuk Mekah itu sudah menjadi ijma semua para ulama ketidakbolehannya. Hanya beda lagi sedikit, ada yang tidak boleh itu untuk menetap, membolehkan sekedar tamu atas izin tuan rumah, ada batasan waktu, ada yang mengatakan sama sekali tidak boleh masuk ke tanah. Itu perbedaan khilafiyah para ulama. Pemirsa hormat, di ayat berikutnya menggambarkan ada keberatan penduduk Mekah dengan perintah ini dalam hati. Dalam hati penduduk orang Mekah waktu itu, waduh, kalau orang musyrik tidak boleh masuk, padahal banyak langganan dagang saya, gitu ya. Para pedagang di Mekah yang punya toko, punya kios, banyak yang belinya tuh yang belum Islam. Nasrani, Majusi, Yahudi, pada belanja. Begitu turun ayat ini bingung, waduh, kita langganan kita pada nggak ada kalau nggak boleh masuk sini, gitu ya. Kalau nggak ada langganan, usaha kita merosot ini. Jadi ada rasa itu. Ini kita kebaca dalam ayatnya, ya. Bagaimana ayat selanjutnya? Wa in khiftum ailatan. Jadi firman Allah nih, wa in khiftum, jika kalian takut atau khawatir, ya. Ailatan,
mendapat kesulitan hidup, akhirnya tuh susah hidup, artinya berarti kurang usahanya surut, bahkan mungkin rugi dengan tidak masuknya non Islam ke Mekah, padahal sebahagiannya adalah tukang belanja misalnya gitu ya, ada juga suppliernya dan sebagainya. Maka Allah menjawab, kalau kalian merasa takut jatuh bangkrut atau rugi usaha lantaran peraturan ini dari Allah, fasaufa yughnikumullah, fasaufa maka nanti bakal yughnikum mengkayakan kalian siapa Allahu Allah. Jadi di sini akidah nih diuji, sebetulnya rezeki itu dari siapa gitu. Jadi bagi orang yang 100% rezeki itu tergantung kita, tergantung masyarakat, maka putus asa. Tapi bagi orang yang yakin rezeki itu hakikatnya dari Allah melalui berbagai hal yang dikehendaki Allah, maka tidak akan putus asa dengan peraturan ini. Tadi kan waduh gawat nih, ekonomi kita rusak dong kalau kita kekurangan langganan. Langganannya pada non Islam pada nggak mau belanja sama kita, gimana? Bukan nggak boleh masuk ke Mekah. Gimana? Kata Allah, nanti Allah akan membuat kalian cukup kaya. Tapi ada kalimat min fadlihi, dari karunia-Nya, insya'a, jika Allah menghendaki. Nah ini cukup menarik nih. Jadi ketika khawatir bangkrut, khawatir rugi, ternyata Allah menghibur. Allah nanti akan mencukupkan kalian, ya, dari karunia-Nya. Rezeki itu karunia Allah itu. Baru ada insya'a, jika Allah kehendaki. Nah, maka ketemulah rumus diuraikan oleh Imam Nawawi. Saya mendapat ilmu dari tafsir Imam Nawawi ini. Bagaimana seseorang itu akan dikayakan oleh Allah kalau betul-betul beriman. Lalu disebutkan ini adalah realitas. Ketika ini ditaati, Mekah ditaati, bahwa orang non-Islam keluar semua dari kota suci Mekah. Bahkan juga belakangan Madinah juga keluar. Yang boleh dagang, boleh belanja, boleh jualan hanya Islam saja di seluruh tanah haram. Itu kan berlaku berdasarkan ayat ini. Lalu mereka khawatir, waduh kalau gitu perekonomian kita akan merosot. Ternyata Allah mengatakan, fasaufa yughnikumullah min fadlih insya'a. Nah, jika Allah menghendaki kamu akan berkecukupan, tidak usah khawatir. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Allah menjadikan atau menghendaki kalian orang muslim itu bisa berkecukupan. Logikanya sulit karena para langganan yang non Islam gak boleh ke Mekah. Logikanya pasti berkurang omsetnya gitu. Tapi Allah bagi kalian, jika kalian beriman, maka Allah bisa kayakan sesuai dengan karunia dari Allah dan kehendaknya. Maka kemudian Imam Nawawi dalam tafsirnya mengatakan bagaimana Allah itu kemudian memberikan kecukupan kepada penduduk Mekah dan sekitarnya. Pertama, fa'arsalallahu ta'ala sama'a alaihim midrara. Yang pertama, kata Imam Nawawi dalam tafsir, saya bawa tafsir Imam Nawawi ini. Nawawi guru kita, Nawawi ulama kita, Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Pertama, dengan cara Allah menurunkan hujan. Kepada kota suci turun hujan. Arsalallahu ta'ala as-sama alaihi midrara. Kemudian al-zaru biha khairum. Lalu banyak orang yang kemudian bisa bercocok tanam. Kemudian wa aslama ahli Jeddah. Tidak lama kemudian orang Jeddah waktu itu belum pada masuk Islam, masuk Islam. Ya. Kemudian wa Hunain. Penduduk Hunain itu sebelah selatan Taif. Itu juga pada masuk Islam. Wa Son'a. Ini tidak lama dari turun ayat ini, Allah bantu. Masuk Islam Son'a. Son'a itu Yaman, ibu kota Yaman. Itu sebelah selatan.
Kemudian watabalah, wajaros. Jadi negara-negara sekitar Mekah setelah melihat bagaimana Mekah sudah sukses, sudah baik dan betul-betul tertib, maka beberapa negara lain itu ternyata masuk Islam. Nah, saya di sini melihat apa masuk Islam itu gampang? Tidak gampang. Berarti ada dakwah. Iya, ada dakwah. Jadi setelah sikap Mekah seperti itu, orang non-Islam tidak boleh masuk, dakwah jalan terus, kemudian orang Mekah juga menata Mekah dengan sebaik-baiknya, lalu Islam menyebar makin luas, maka Mekah tetap makmur. Dari Jeddah yang tadinya non-Islam pada berdatangan juga, dari Yaman juga berdatangan, negeri lain pada berdatangan. Jadi ternyata yang diperkirakan, jika non-Islam tidak boleh masuk Mekah, bakal kekurangan pembeli atau orang yang bisnis tidak berkurang. Ini yang dimaksud Allah memberi kekayaan kepada mereka dari karunia Allah jika Allah berkehendak. Di sini iman dan ikhtiar, Pak. Iman kepada perintah Allah, tidak usah ragu-ragu. Ikhtiar jalan terus menghidupkan ajaran Islam dengan baik, dan hasilnya adalah negara-negara lain juga suka dan berbondong-bondong masuk Islam, ya. Lalu Mekah tetap sibuk makmur sampai sekarang, gitu ya. Jadi ini ayat ini betul-betul ujian keimanan kepada Allah, sekaligus perintah kita menjalankan segala ajarannya dengan lengkap, bukan sekedar ibadat biasa, tapi juga ada dakwah, ada silaturahim, ada menata ekonomi dengan baik, maka terjadilah kemakmuran itu. Ini adalah renungan kita dari ayat tadi, ayat ke-28, ya. Innallaha alimun hakim, sungguh Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Ini saya kadang-kadang suka masuk ke dalam pemikiran, berarti negara-negara yang dulu oleh Bung Karno dipopulerkan sebagai berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Masih ingat gak, Pak? Tahun 60-an, 60, 70 itu kan slogannya berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Ketika apa? Ketika waktu itu sebelumnya Indonesia itu kan merapat ke Rusia, merapat ke Amerika. Ujungnya Bung Karno bilang, nggak usah kesana kemari, berdiri di atas kaki sendiri, berdikari. Itu langkah berani sebetulnya. Lah kalau berdiri sendiri kita nggak berhubungan dengan luar negeri, kita nggak bisa maju, kan gitu. Tapi beliau pasang badan, kita harus berani berdikari. Maka terjadilah waktu itu kesulitan makanan dan sebagainya, karena ceritanya tidak usah ngandelin luar negeri. Akhirnya beras juga apa adanya, akhirnya habis juga, tidak cukup juga ya. Dari sisi semangat berdikarinya bagus. Cuman wallahu a'lam bishawab, perhitungannya itu matang apa tidak. Ketika dia mengatakan kita berdiri di atas kaki sendiri, dari PBB keluar, enggak PBB, kita bikin sendiri dah. Maka berdirilah beberapa negara yang seide, non-lion ya, non-blok ya, negara-negara non-blok, tidak kesana kita, tapi kita bangun sendiri. Ada istilah very koloso, ada berdikari, ada resopim. Oh, itu Bung Karno zaman dulu itu, saya masih kecil ya. Slogan-slogannya menyemangatkan bangsa untuk berani berdiri sendiri. Asalnya bagus juga, cuman mungkin apa kurang perhitungan dan sebagainya. Tapi akhirnya malah Bung Karno-nya dilengserkan juga ya. Tapi saya berpikir ini ada di dalam ayat ini dorongan kita harus iman, berani berjuang, dan harus berani pada hal-hal tertentu, tidak tergantung ke pihak lain. Itu ada benarnya itu. Dalam hal tertentu jangan suka tergantung ke pihak lain. Nanti kita tidak punya wibawa, tidak punya kekuatan. Karena kalimat tadi wa in khiftum ailatan itu, jika kamu merasa takut, kelemah dan sebagainya, didorong oleh Allah, jangan takut. Kamu asal berbuat sesuatu kamu bisa. Jadi ini mendorong ke semangat
mandiri, semangat kemandirian. Sampai sekarang mandiri itu cuma ada di bank sekarang ya. Kalau bank masih mandiri sampai sekarang, yang lain sudah tidak mandiri. Bank mandiri. Itu slogan itu masih dari zaman dari Bung Karno itu, saya masih ingat ya. Kemudian berdiri rumah sakit sumber waras dan sebagainya, itu bantuan dari Rusia dan sebagainya. Jadi ini apa namanya? Mohon maaf nih saya menerangin satu ayat, tapi ayat ini bagi saya cukup menarik ya, karena ada muatan akidah, ada muatan semangat dalam bermasyarakat untuk berani mandiri, dalam arti jangan terlalu menggantungkan pihak lain. Itu artinya ya. Kalau kita apa-apa menggantungkan ke pihak lain, lemah kita. Maka kalau bisa itu nanti Bapak bilangin ke Pak Prabowo, buru-buru lunasin itu hutang. Karena kalau lunasnya terlalu gede, kita ini didikte oleh orang yang menghutangkan, dan kita susah menolaknya, kemauan orang yang seperti kita punya hutang lah, kita kan nunduk-nunduk sama orang yang punya tagihan sama kita kan, itu kan mental. Maka saya mohon maaf dalam hati, ya mudah-mudahan bisa ke depan Pak Prabowo bisa lebih baik. Kelihatannya mulai agak baik beliau menata-nata, mudah-mudahan saja. Saya kalau habis Jumatan saya masih tetap berdoa dengan doa supaya dilepaskan dari jeratan hutang. Mohon maaf, di antara Bapak ada yang punya hutang? Atau ada yang tidak punya hutang? Nah, doa kata Rasul orang yang punya hutang, doanya Allahumma akfini atau akfina bihalalikan haramik wa bi ta'atika amma syiatik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Para ulama menasihatkan baca paling tidak 5 kali setiap habis sholat Jumat. Kalau kita punya hutang, insya Allah cepat lunas. Saya kalau habis Jumat baca itu, walaupun tidak 5 kali, takut mau pada pulang jemaahnya, suka buru-buru pulang. Kalau para ulama menasihatkan 5 kali. Kalau banyak hutang, tolong mohon kepada Allah doa itu, minta dilepaskan hutang gitu ya. Pertama, mungkin saya juga punya hutang. Kedua, negara banyak hutang. Nah, mudah-mudahan Allah bantu dengan cara apa, berkah Allah bisa lebih ringan gitu ya. Karena kalau terlalu gede hutang itu tadi didikte oleh negara yang menghutangkan, dan kita tidak bisa menolak kemauan mereka. Maka kalau bisa dikurangilah walaupun konon tidak ada negara yang tidak punya hutang katanya gitu ya. Tapi kalau kegedean makan repot juga. Kalau wajar-wajar saja, sehat dalam perhitungan itu biasa. Perusahaan itu di tata buku itu kalau bikin raca kan mesti ada utang juga. Ada piutang, ada utang, ada ada aset, current aset dan sebagainya, ada ya, utang ada. Tapi normal saja kalau dalam ukuran yang biasa gitu ya. Tapi kalau berlebihan itu udah bahaya itu. Yang hormat, jadi saya mohon maaf, saya mengomentari satu ayat dulu malam ini karena saya cukup tertarik dengan ayat ini, ada sejarahnya, kemudian semangatnya. Semangat ayat ini, umat Islam harus berani mandiri, tidak menggantungkan ke pihak lain. Kalau banyak ketergantungan ke pihak lain, maka hilang wibawa, bahkan kita tidak bisa memutuskan hal-hal penting karena kita dibayang-bayangi oleh orang yang menguasai wibawa kita. Mohon maaf, barangkali satu ayat dulu ya, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baru satu ayat dari surat At-Taubah. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.